Minasang Sampurasun. Kemarin ini kan saya bikin konten di komunitas itu, saya bikin Q&A. Nah, di video kali ini saya mau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua nih yang udah masuk. Tapi saya sekarang nggak sendiri, jadi ditemenin sama konco-konco, sama teman-teman ini, Mas Regi, Mas Ade. Karena kalau misalkan jawab sendiri itu nggak akan kejawab semua, Bray. Nah, sekarang kita mulai langsung aja ya. Baiklah, nyampur-nyampur Sunda ge. Boleh. Jadi ini pertanyaannya, semuanya ini ada 91 pertanyaan, tapi kita nggak bisa jawab semua ya, jadi dipilih-pilih aja. Yang pertama dari Wong Deso. Wong Deso, apakah ex magang bisa melanjutkan lagi kerja di Jepang dengan status visanya apa, Bang? Jawab, Bray. Nah, jadi sekarang kita mau menjawab. Ente aja. Jadi gini, Bray. Jadi di sini tuh ini ada beberapa angkatan nih. Saya juga dulu udah 3 tahun. Ini jawabannya berarti bisa atau enggaknya melanjutkan lagi kerja di Jepang. Bisa aja ya. Jadi Bisa. jawabannya ini bisa, tapi kalau masalah visanya itu tergantung nanti. Jadi pertama itu kan 3 tahun ya. 3 tahun, setelah 3 tahun itu mau melanjutkan ke Tokutei Gino atau mau di Enco 2 tahun ya. Nah, jadi perbedaannya seperti itu doang. Pokoknya jawabannya bisa lah. Kalau saya statusnya sama si Ade ini statusnya Enco 2 tahun ya. Jadi Enco 2 tahun. kan Nanti ada masih Jisusei. masih kan ada Jisu 1 ya, 2 dan 3. Nah, kita ini Jisu 3. Jadi 2 tahun. Kalau mau lanjut ke Tokutei Gino, visanya juga ganti jadi visa Tokutei Gino. Benar. Terus yang selanjutnya dari Muhammad Rido. Selama ini saya kan taunya Jepang yang indah-indah aja nih, Mas. Sebenarnya ada gak sih? Mancing nih. Sebenarnya ada gak sih sisi gelap atau hal-hal buruk soal Jepang yang orang belum pada ngerti? Kayak semacam bullying terhadap pekerja asing, perlakuan mereka terhadap turis, atau apa aja lah gitu. Kalau masalah yang gelap-gelapnya mah sebenarnya selama ini kan mereka taunya yang indah-indah aja. Seperti mungkin kalau lihat temennya di Instagram jalan-jalan, mungkin update-nya belanja-belanja, shopping-shopping, makan-makan. Sok lah menjawab Kumade. Gimana sebenarnya di Jepang itu sisi gelapnya tuh gimana? Sebenarnya bukan sisi gelap ya. Karena kan ada suka duka lah, lebih ke suka duka ya. Bukan ke sisi gelap atau terangnya gitu, karena lebih gimana ya kalau sisi gelap itu ya. Wah, kalau sisi gelap, wah Nah, gelap. ini mah apa namanya? Suka dukanya aja Wah, ya. gelap. Kalau sukanya kan ya seperti tadi disebutin, jalan-jalan dan lain-lain lah. Jalan. Yang Mungkin pertama jalan-jalan. ada lah sisi gajihan ada lah sisi paling, kan suka duka nih. Sisi paling dukanya lah. Dukanya apa nih selama di Jepang ini? Dukanya apa ya? Duka teh naonnya? Dukanya apa ya? Kalau dukanya itu gini, Bray. Kita di Jepang ini kerja, kita naik sepeda. Yang mungkin di Indonesia jarang ya. Di Indonesia kita pasti jarang naik sepeda. Benar. Kalau di Jepang kita naik sepeda. Nah, itu tuh gak tahu cuaca. Paling malas musim hujan kan. Musim panas, kalau panas itu naik sepeda udah pasti capek, belum kerja udah keringetan. Nah, terus sekarang kalau musim hujan, apalagi musim dingin ditambah hujan, itu udah tangan kalian itu pasti repot lah, pecah-pecah pokoknya. Itulah sisi gelapnya mah ya. Sebenarnya banyak lagi lah, tapi karena ini banyak pertanyaannya, jadi disingkat-singkat gitu kan. Gelap banget. Intinya sih namanya kerja mah di mana aja sama ya, ada suka dan marah pasti dimarahin. ada Pasti suka. dimarahin. Oh ya, kalau masa kerja gimana nih? Kalau di tempat saya mah alhamdulillah sih
masih sewajarnya lah. Di tempatmu gimana Ki? Alhamdulillah Ya, sangat kalau dimanusiakan. Alhamdulillah. sangat dimanusiakan ya. Sangat dimanusiakan. Tapi emang Dimanusiakan. emang ada ya. Ada Emang ada juga yang Ada. apa namanya? ya, itu yang mungkin- ditanyakan tadi mungkin eh, bullying. mungkin Sama perusahaannya masih- orang-orangnya terlalu keras atau mungkin karena di Jepang ini kayak misalkan pukul kepala atau itu udah biasa sebenarnya. Sebenarnya udah biasa. Jadi kalau di Jepang ini intinya kembali lagi ke kita ya. Kembali lagi ke kita sendiri mau kalau misalkan kitanya baik, insya Allah sih lah orang perusahaan juga baik ya. Iya, yang penting mah jangan baperan Heeh. soalnya bercandanya beda. Yang Terus paling juga bikin dari- kaget lah pertama masuk perusahaan apa, Bro? Ya gitu bercandanya. Heeh. Di Indonesia kan boro-boro ngeplak kepala kan, Heeh. noel kepala aja kayaknya nggak sopan banget kan. Di sini mah ya. Tapi di sini mah bercandanya ngeplak kepala, itu mah padahal bercanda. Jadinya kalau baperan mah udah. Itu kadang-kadang ngomong juga. Kadang-kadang ngomongnya emang keras ya gitu kan. Orang kita di depannya teriak-teriak gitu kan. Bisa mah. Selanjutnya dari Lisa. Biasanya di sana musim dingin sampai bulan apa, Bang? Musim favorit musim apa? Musim dingin itu dari bulan apa ya? Bulan 11 lah, bulan Bulan 12. 11 sampai Bulan udah bulan mulai dingin loh. bulan 10 sampai bulan 3 lah ya. Kurang lebih ya. Dingin. Kalau Dingin enjoy, kalau favorit itu musim panas sih ya. enak buat main tapi Ah. nggak enak buat kerja. Jadi di sini tuh nggak ada musim favorit sebenarnya. Semuanya ini ada Ada Oh, enak ada enak gak enaknya. Musim panas kita enak main tapi kerja ya Males. nggak enak banget, males. Musim dingin kerjanya enak, nyaman. enak nyaman, gak panas, gak keringetan, tapi mager gitu kan. Mager. Makan mulu. Dulu bangun tidur wah males. Ya favoritnya sih musim semi sama musim gugur. Nah, Nggak panas nggak dingin gitu kan. Kayak di Indo. Mm-mm. Hangat tatakai. Terus selanjutnya dari 007. Bang, saya dapat job pengepresan logam atau kinzoku press. Menurut abang gimana ya jobnya? Soalnya kalau pilih-pilih lama gak berangkat. Sikat. Ya kalau menurut kita masih ambil aja ya. Sikat. Saya juga di sini gak sesuai jurusan kayak gak sesuai jurusan di Indonesia. Lu di Indonesia kerja apa? Sama, Indonesia. Sama. sama Ngelas. ngelas. beda. Beda kan? Nah, saya juga ya sama sih. Tapi maksudnya di Jepang ini kan kita garis bawahi ya, kita kan magang ya. Jadi ya gak harus udah profesional banget lah sebenarnya mah. Yang penting mah kita mau kerja aja. Bisa gak bisa kalau udah di Jepang mah paling ya di inilah di geprek punya. Naon sih ngaranna teh? Di kocok, naon ya? Kocok dong. Di Di itulah pokoknya mah sampai bisa digerus gitu, digerus sampai bisa. nanti juga terbiasa. Terbiasa. Terbiasa dan bisa. Next dari Febri Kohler. Febri Kohler. BTW berat badan harus ideal gak bang? Soalnya tinggi 170, berat badan 50. Mana dek? Gimana ya sebenarnya mah? Yang penting mah mata sih sebenarnya mah. Yang penting mah apa ya? Yang penting mah mau ada kemauan pasti ada jalan sih kalau menurut saya. Jadi LPK Inu bray, LPK itu punya standar masing-masing tergantung job yang akan dikerjakan nanti. Jangan akan disamakan Nah. tim. Misalkan kalau misalkan tinggi kita kurang, otomatis gak akan mungkin lah kita ngerjain hal-hal yang berhubungan dengan ketinggian gitu kan. Kalau masalah berat badan mah nanti di Jepang juga pasti kalian gemuk lah. Kalau yang kurus pasti gemuk, kalau yang gemuk pasti kurus. Rata-rata di Jepang tuh kayak gitu, Bray. Jadi jangan masalahin masalah itu ya. Yang penting mah intinya sehat dah. Sehat, Sehat yang pentingnya mah. Sehat dan kuat. sehat dan kuat, ada kemauan pasti ada jalan. Yo. Walaupun liku-liku. Dari Syahrul Hidayat. Eta nggak ada pertanyaan tentang kereta. Gak ada. Itu mah rahasia. Syahrul Hidayat. Kang, untuk Soalnya ada pengalaman pahit nih tentang kereta.
Nanti itu mah nanti kita bikin videonya. Iya. Jangan. Kang, untuk job yang sekarang paling banyak dibutuhkan apa ya? Jawab 3 aja. Paling banyak dibutuhkan perawat ya. Perawat, gemba, Gemba itu kayak konstruksi bangunan lah ya. konstruksi bangunan, Terus pertanian. pertanian. Pertanian itu paling banyak, Bray. Dari selanjutnya M Jauhar Ilmi Julpan Nabila. Bang, nyari makan halal di sana susah gak? Gampang. Gampang, yang penting mah ada duit. Ada duit yang penting mah. Kita mau beli yang ada tulisan halalnya juga ada, Bray. Kita mau beli online bisa. Bisa. Penting ada duit bisa. Jangan pusing. Penting ada pengetahuan. Hmm. Kecuali kalau di supas-supas ini, kalau supas-supas ini biasanya meskipun kayak makanan kayak gini pasti ada kadar babinya. Hmm. Babi dong. Bagong. Kalau yang nyari yang halal gitu. Chandra. Bang, gua kan rokokan ya. Apakah ada rokomil di sana aja? Banyak sekarang mah. Ada. Nanti saya rekomendasikan. Ada yaitu ini. namanya rokok Wakaba. Wakaba. Kalau enggak Eco. enak. Atau enggak Eco. Eco. Dan satu lagi. Harga rokok di sana mahal ya? Ya relatif lah ya mahal mah ya. Mungkin kalau Marlboro kayak gini ini sekitar 70.000 lah. 70 lah. Sesuai lah dengan gaji yang kita dapat lah. Tapi lebih baik jangan ngerokok biar irit. Iya. Berarti yang di sini nggak irit dong. Ya biasanya yang nggak ngerokok banyaknya ngemil. Lebih boros, Bray. Lebih boros. Dari MN Arul. Bang, kalau di sana dikasih apa toh diisi berapa orang dan apa sekamar satu orang atau kumpulan? Gi, Gimana, Gi? Kalau apa tuh, Mak? Apa tuh di sana diisi berapa orang? Apakah sekamar seorang apa kumpulan? Itu beda-beda, Gi ya? Beda-beda kalau gimana saya ya. patonya. Kalau saya satu angkatan kan 5 orang. Nah, satu apato itu 5 orang isinya. Kamarnya ada 3 kamarnya. Jadi ada yang berdua, yang satu orang. Tuh. Jadi itu sih tergantung dari nanti. perusahaan lah. Iya, perusahaan. Kan kita ini di sini tuh kan difasilitasi oleh perusahaan. Jadi apato, asrama sama isinya itu udah dari perusahaan ya. Kita mah tinggal make dan itu kayak di tempat saya kan orang 5, kamar 3. Nah, kamar yang gede 2, saya sendiri gitu kan. Iya. Selanjutnya Bagas Waluyo. Bang Tito mohon bantuannya. Kalau ingin masuk di job pengelasan, apakah harus mempunyai pengalaman di bidang tersebut? Dan apakah alumni SMA bisa masuk di job pengelasan? Jawabannya bisa sih, bisa aja. Karena kalau saya berdua nih sama Regi ini emang pengalaman. Tapi kayak anak TC itu kan Ada Nah, yang udah. ada juga yang belum pengalaman. Jadi di sini Dia tuh juga SMA ya kalau. SMA bisa aja, Bray. Jadi nanti kita di Jepang ini pertama masuk di training dulu ya. Di training dulu bisa. Matilda Lovers, job pertanian di Jepang termasuk job berat nggak? Wah. Ada yang punya teman pertanian? Ada. Gimana? Jelasin. Cuma tergantung perusahaannya sih. Kalau temen saya itu termasuknya berat. Karena apa? Karena dalam sebulan tuh libur cuma sekali. Tapi gajinya gede banget. Pusing Bisa sampai 30 Pusing deh. katanya. Tapi liburnya cuma sehari. Ya begitulah. Berat. Jadi di Jepang ini gini, Bray. Sebenarnya semuanya itu sama lah ya masalah sih beratnya sebenarnya. mah. Jadi kembali lagi ke diri kita lah. Tergantung perusahaan juga. Cuma mungkin gambarannya gini ya. Kalau pertanian itu kan di luar ya. Mungkin repotnya kalau musim dingin sih ya mungkin. Karena kan di luar, di dalam aja dingin, mana di luar. Tapi ya itu kembali mungkin kita udah punya rezeki masing-masing lah ya itu mah. Kalau kita dikasih Tuhan pekerjaan itu, insya Allah kita bisa menjalaninya lah gitu kan. Maka dikasih juga. Dari Nabila Rahmasari. Kak, masa pelatihan bahasa Jepang di Indonesia berapa lama?
Kalau saya 4 bulan. Saya 6 bulan. 6 bulan, Dek. Saya hampir 1 tahun. Baka. Jadi gini ya, Bray. Kalau Tergantung CA-nya. Kalau- Tergantung izin tinggal di Jepangnya. Kalau cepat turun ya cepat berangkat. Kalau- Kalau nggak turun-turun ya nggak berangkat-berangkat. kalau pendidikan bahasa itu rata-rata 4 bulan 5 bulan lah ya. So desu ne. sebenarnya. Tapi kalau untuk berangkat itu kembali ke perusahaan masing-masing dan LPK masing-masing. Jadi seperti itu, Bray. Kita nggak bisa bilang cepat, nggak bisa bilang enggak ya. Kalau misalkan dapat rezekinya cepat-cepat ya kan. Kalau misalkan enggak. Terus selanjutnya, udah 16 menit nih. Mungkin ini dibagi 2 part aja ya. Ini terakhir nih ya. Nanti kita lanjut lagi di part selanjutnya ya. Karena ini teman saya satu nih udah mager nih. dari hehehe. Doh. Bang, kalau magang ke Jepang tempat tinggal ditanggung apa harus nyari sendiri? Tadi udah dijelasin ya. Ditanggung perusahaan, Bray, tapi kita bayar sendiri. Disediain tapi suruh bayar. Disediain tapi suruh bayar. Dari Miswar. Permisi, Bang, mau tanya, kalau udah magang di Jepang nih ya, bisa tuh ngendarain mobil atau motor? Kan meureun kudu make SIM internasional. Nah, cara nyieun SIM-na kumaha? Aduh. Kalau status Waduh. kita magang di Jepang, kita Boro-boro mobil, motor aja nggak bisa. boro-boro mobil, motor aja gak bisa. Sebetulnya sih bisa-bisa aja. Tapi karena kita ini Kensusei ini magang itu, kita kan gak punya asuransi tuh. Kalau misalkan kita bawa mobil, motor, kecelakaan atau gimana, itu repot urusannya. Ya. Nah, dan juga yang lebih pentingnya lagi, kita bermodalkan sepeda aja bisa jauh sekali itu main itu, bisa sampai Ami sana bisa puluhan kilo naik sepeda, apalagi dikasih motor bisa sampai Osaka ulin temennya malam minggu tuh. Udah kemana aja gitu ya. Osaka desa. Ayo nu nyambi ngojek gitu. Nyambi ngojek. Pojol. Depianti di Jepang udah berapa tahun, Bang? Saya udah 4 tahun setengah. Gi, Saya jalan 3 tahun. 3 tahun, Dek. Saya 3 tahun. 3 tahun setengah lah. Sebulanan 3 lah. tahun 1 bulan. Jadi udah ya untuk video sekarang ini, karena kita capek nih bacain pertanyaannya banyak banget, ada 100 lebih. Dong. Nah, jadi videonya sampai sekarang, nanti kita lanjut di part-part selanjutnya. Oke, terima kasih nih udah ngasih pertanyaan-pertanyaan, dan kalau kalian berterima kasih saya jawab sama-sama juga. Sama-sama gitu kan. Sampai jumpa nanti di video selanjutnya. Follow ya Instagram saya. Otsukaresama desu. Tito_Herdianto Regi _93. Ade Ada titik banana. titik banana. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe, share video ini ke teman-teman kalian semua. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Assalamualaikum.